saya berdasarkan dari di mana mengenai budaya politik ya yang bisa kita terapkan di sekolah. Jadi yang memberikan hal yang positif yang bisa mengembangkan data dan untuk anak-anak bisa terus belajar di sekolah ini. Ya, kita semua selalu sebagai guru selalu mendukung positif ya yang bisa membuat anak-anak kita bisa meraih sukses, bisa membawa diri mereka dengan baik menjadi siswa yang tangguh dan berbudi pekerti yang baik. Ada yang bisa terima kasih teman-teman. Luar biasa sekali ya apa disampaikan oleh Bu Diana bahwa kita itu fokus kita. Tadi saya mendengar terkait manajer. Di situ adalah poin penting dari materi ini, yang dimana kita sebagai guru harus melakukan kesepakatan kepada para siswa-siswi agar bagaimana caranya ke depan, apa keluh kesah dari murid maupun guru itu kita bisa cerna bersama dan mencari titik konkretnya. Karena kalau kita sebagai guru cuma hanya mengajar dan mengajar, kita tidak akan tahu bagaimana caranya untuk mendidik seorang murid itu ke depan agar menjadi murid yang kita inginkan bersama. Jadi mungkin itu saja pemahaman yang bisa saya berikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Made Sudika. Terima kasih. Terima kasih. Yang mana tadi ada 3 hari ini, yaitu dari Pak Kadir sendiri, Pak Made Sudika, habis itu Pak Made Sudika, semuanya materinya luar biasa. Yang mana saya juga sebenarnya baru dengan ilmu ini, dan walaupun juga mungkin di keseharian kita di dalam pendidikan kita sudah sempat lakukan, namun lagi-lagi kita tidak sadari sesungguhnya apa yang kita lakukan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Namun dengan adanya kegiatan ini maka akhirnya saya bisa sedikit paham dengan apa yang kita lakukan, yang mana dengan pemberdekaan semua terpatok pada siswa, semua diajukan apa yang kita lakukan selalu untuk memunculkan siswa. Kalau tadi sudah bicara sanksi, sanksi itu apa hukuman itu kita tidak boleh sepihak, yang mana tidak memberikan hukuman atau sanksi itu selalu dalam kesepakatan dengan siswa dahulu, sehingga di dalam melaksanakan sanksi atau hukuman itu siswa tidak merasa dia dianiaya atau dia dilecehkan dan sebagainya, seperti itu Pak. Dan yang saya katakan kepada selama tadi tentang bagaimana cara manage di dalam pendidikan dalam ruang kelas. Yang mana di poin kelima kalau tidak saya salah dengar itu tentang manajer. Manajer yang mana kita guru itu diajukan sebagai manajer, yang mana manajer itu ya pasti kita ada PWC-nya. Kita sudah merencanakan planning seperti apa, organisasinya bagaimana, organisasinya di dalam kelas kita dengan siswa, kaitannya dengan hukuman tadi, habis pelaksanaannya atau aktifnya seperti apa, maka yang terakhir evaluasinya seperti apa, sehingga kita mendapatkan akhirnya peserta didik yang bukan cuma berkualitas IQ-nya tapi akhlaknya juga bisa bagus seperti
seperti itu Pak. Terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Luar biasa sekali ya Pak Mustaqim. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap siswa semuanya adalah Terima kasih atas waktunya untuk memberikan tanggapan atas pemaparan dari Bapak calon penggerak. Dan tadi kita sudah menyimak ada 3 guru calon penggerak yang memberikan pemaparan tentang disiplin positif. Sementara disiplin positif ini bisa berdiri karena adanya yang negatif. Di setiap keseharian kita di sekolah, semua itu sudah terjadi, baik yang positif maupun yang negatif. Sebagai contoh saja, misalnya sebagai seorang guru kita datang terlambat, itu adalah contoh dari disiplin yang negatif. Mungkin ada juga guru yang datang tepat waktu atau sebelum dan pagi berbunyi. Itu merupakan contoh positif, disiplin positif. Dari anak-anak juga seperti itu. Ada juga siswa atau peserta didik yang melanggar aturan, ya. Baik tidak terlambat atau tidak menggunakan seragam seperti yang dilakukan oleh siswa. Itu termasuk juga negatif. Nah, yang negatif inilah yang perlu perbaiki supaya bisa positif. Untuk yang merubah negatif menjadi positif, dari pemaparan Bapak CGT ini dapat saya simpulkan tadi itu ada namanya hukuman atau sanksi. Inilah yang perlu dipisahkan atau dibedakan. Jangan sampai kita memberikan sanksi atau hukuman itu hanya atas kemauan kita sendiri. Nah, sementara di pemaparan tadi ada dijelaskan kita harus memberikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat dengan peserta didik. Apabila kesepakatan ini bisa berjalan, inilah yang dibilang disiplin positif. Jadi dengan adanya pemaparan tadi, semoga kita semua bisa menerapkan disiplin positif yang berkelanjutan di SMK di belakang belakang. Terima kasih kepada Bapak penggerak yang sudah dengan pemaparan ini apa yang dilakukan di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakasih Kesan. Ya, terima kasih untuk sekiannya. Jadi sekali lagi sangat bersyukur dengan beberapa sekolah ini memiliki 3 orang ya calon guru penggerak ya. Yang tentunya harapan kita ke depan ya, setelah suksesnya teman-teman ini ya, bisa membangun sekolah SMA 8 ini lebih semangat. Jadi dari 3 materi tadi, baik dari Bapak Kepala SP, Bapak yang sudah SPD, Bapak bisa SPD, ya. Ini penyampaian dalam mari dinasti positif ini sudah lagi, dan tentunya dalam ini perlu saya gambarkan bahwa tentang daya itu yang tadi di telinga kita itu daya tidak. Jadi daya itu ini merupakan itu sebenarnya nah dengan daya yang sudah ada di calon guru penggerak bahwa yang nilai tentunya berkaitan dengan nilai positif yang itu tentang di SMA Negeri 8 Kuala. Tapi bahwa selama ini ya disiplin positif itu atau budaya positif itu tidak berjalan. Namun perlu kita kembangkan, perlu kita tingkatkan. Tentu banyak tentang disiplin positif ya, yang untuk kita kembangkan ke depannya. Saja dari kedisiplinan kepada pendidik, tentunya semua elemen ya, dalam konteks organisasi SMK Negeri 8 ini harus sama-sama berbangun sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik. Itu karena gambaran tadi sudah disampaikan oleh Om Materi, jadi saya tidak menyampaikan secara detail lagi apa yang itu sudah dikatakan. Kali itu saya sampaikan harga aturan bahwa ya atas kesediaan dari
Saudara dan juga destinasi pagi ini saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian saya. Ya, terima kasih Bapak Wakasek Berhubung atas yang diberikan kepada kami. Nah, saya versi kembali apa yang sudah kami sampaikan, materi yang kami berikan pada hari ini tentang budaya positif. Salah satunya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa untuk diterima di dalam masyarakat dan lingkungan kelompoknya. Kemudian ada kebutuhan tentang kebebasan. Selanjutnya ada kebutuhan dan yang ada kebutuhan penguasaan. Selain itu Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru yang mesti kita miliki. Yang pertama itu adalah posisi kontrol pengukur, yang kedua adalah posisi Saya diseminasi budaya kota ini menggunakan bahasa GT dan 10 tentang keluarga saya. Kemudian ini sebuah karya saya di kampung yang saya di sini itu saya dulu apa yang dan saya juga ada sendiri ternyata banyak hal negatif negatif. Selama ini saya terapkan itu keliru seperti lebih berusaha sebenarnya dengan pengetahuan seperti ini yang saya saat saya akan memperbaiki diri sebagai guru sehingga kedepannya saya mampu dan memposisikan diri saya sebagai manajer untuk anak murid saya. Terima kasih. Nanti kita berbincang. luar biasa. Terima kasih. Ini semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Seperti tadi bahwa ini nyambung kinerjanya ya. Jadi ini nyambung juga apa yang sudah buat DPR. Saya belum buka tadi lalu ini. Semoga